Kisah Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Abu Sufyan bin Harb terkenal sebagai salah seorang tokoh Quraisy pada zaman jahiliyah. Dia seorang saudagar terkenal, banyak mengenal keinginan pasar. Sebagai tokoh masyarakat Quraisy, ia banyak mengetahui gaya hidup masyarakatnya. Ia juga seperti yang dikatakan banyak orang, antara lain Al-Abbas bin Abdul Muthalib, senang dipuji dan dibanggakan orang. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum terjadinya penyerbuan tentara Gajah ke Mekah. Ia sering memimpin kafilah perdagangan kaum Quraisy ke negeri Syam dan ke negeri Ajam selain Arab lainnya. Ia suka keluar dengan membawa panji para pemimpin yang dikenal dengan Al-Uqab. Panji itu tidak dipegang melainkan oleh pemimpin Quraisy. Kalau terjadi peperangan, panji itu pun hanya dipegang olehnya. Putranya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu adalah seorang penulis wahyu. Ia pernah diangkat menjadi gubernur negeri Syam sebelum pemerintahan Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Putrinya, Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha, Ummu Habibah adalah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk salah seorang dari Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna. Ummu Habibah, ketika masih sebagai istri Abdullah bin Jahsy, pergi berhijrah ke negeri Habasyah bersama dengan suaminya. Di negeri nun jauh itu tiba-tiba suaminya tergoda masuk agama Nasrani. Karenanya, ia minta cerai. Sesudah berakhir idahnya, Raja Najasyi memanggilnya seraya berkata kepadanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menulis surat kepada saya untuk mengawinkan Anda dengan beliau. Ramlah lalu berkata, semoga Allah akan menggembirakan dan membahagiakan paduka Tuan juga. Ramlah pun akhirnya menjadi istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Sufyan mendengar berita perkawinan putrinya itu dengan Rasulullah, ia berkata, unta jantan ini semoga tidak dipotong hidungnya. Abu Sufyan mendengar dakwah yang dikumandangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ternyata dia merupakan orang yang paling gigih melawan dan memeranginya. Dia pernah juga menyertai delegasi kaum Quraisy yang dikirim menemui Abu Talib, meminta kepadanya supaya mau menyerahkan keponakannya, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk disembelih oleh mereka, dengan syarat akan menggantikannya dengan seorang pemuda Quraisy lainnya, yang mereka pandang lebih mendatangkan keberuntungan bagi mereka semua. Dia juga pernah mengadakan persekutuan jahat, dengan pemimpin Quraisy lainnya terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, dengan mendatangkan surat pernyataan memblokade Bani Hashim, yaitu tidak mengadakan hubungan perkawinan dan jual beli dengan mereka. Tiba saatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pergi berhijrah ke Madinah. Ternyata, kaum muslimin hidup aman dan berbahagia di negeri yang tentram ini. Pada suatu saat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Abu Sufyan sedang dalam perjalanan dari Syam ke Mekah, memimpin kafilah dagang kaum Quraisy, kaum yang selama lebih dari 10 tahun telah menyiksa dan menyengsarakan mereka, yang telah mengusir mereka keluar dari negerinya dan juga merampas harta kekayaannya. Abu Sufyan sendiri terlibat dalam perbuatan jahat dan keji itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal itu, terutama kepada kaum muhajirin, kafilah dagang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan segera akan melintasi daerah kita. Marilah kita keluar mencegatnya, barangkali Allah akan menggantikan apa-apa yang telah mereka rampas dari kita dahulu. Ketika tiba di perbatasan Hijaz, Abu Sufyan mulai dirundung firasat tidak enak. Ia selalu bertanya kepada setiap orang atau kafilah yang datang dari jurusan Madinah dengan perasaan was-was dan takut. Akhirnya ia mendengar dari salah satu sumber yang meyakinkan bahwa Muhammad telah mengerahkan orang-orangnya untuk mencegat kafilah yang dipimpinnya. Abu Sufyan lalu membayar seorang kurir untuk mengirimkan kabar tentang hal itu ke kota Mekah, namanya Damdam bin Amru al-Ghifari. Dalam pesannya itu, ia berharap supaya kaum Quraisy mengirimkan pasukannya untuk melindungi kafilah yang dipimpinnya dari serangan Muhammad dan para sahabatnya. Ternyata di luar dugaan, Abu Sufyan berhasil menempuh jalan keluar dari kepungan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ia segera mengirim kurir yang lain untuk menemui kaum Quraisy yang hendak melindungi kafilahnya. Ia berkata, kalian keluar untuk menyelamatkan kafilah, harta, dan orang-orang kalian. Kini, semuanya itu sudah diselamatkan oleh Allah. Kami harap kalian segera kembali ke Mekah. Abu Jahal berkata kepada anggota pasukannya, demi Allah, kami tidak akan kembali hingga sampai ke Badar. Di sana, kami akan berdiam 3 hari 3 malam, bersukaria, memotong ternak, makan-makan,
minum minuman keras, dan wanita menyanyi dan menari agar bangsa Arab mendengar dan mengetahui perjalanan dan berkumpulnya kami, dan senantiasa menakuti kami. Ayo jalan terus. Terjadilah peperangan di Badar antara pasukan yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan yang dipimpin Abu Jahal. Dalam peperangan itu, Abu Jahal dan banyak tokoh Quraisy lain tewas, dan banyak juga yang tertawan. Di antara yang tertawan itu adalah Abul Ash bin Ar-Rabi, suami Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Quraisy mengirimkan tebusan untuk pembebasan para tawanannya, sedangkan Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan liontin pemberian ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, lalu ia bersabda kepada para sahabatnya dengan penuh haru, "Kalau kalian ridho melepaskan tawanannya dan mengembalikan hartanya, silahkan." Mereka menyambutnya, "Baiklah, ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta janji Abul Ash bahwa ia akan melepaskan putrinya, Zainab, pergi ke Madinah. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirimkan Zaid bin Haritsah dan seorang lainnya dari orang Ansor untuk mengawalnya. Rasulullah bersabda kepada orang itu, "Kalian berdua hendaklah menunggu kedatangan Zainab di lembah Yajai kemudian menyertainya hingga datang ke sini." Sesudah Abul Ash tiba di Mekah, ia langsung memerintahkan Zainab istrinya pergi ke Madinah untuk menyusul ayahnya. Sesudah keberangkatannya dipersiapkan, ia meminta kepada saudaranya, Kinanah bin Ar-Rabi, untuk mengawal keberangkatan istrinya itu. Kinanah berangkat di siang hari dengan mengendarai unta, membawa panah dan busurnya, sedangkan Sayyidatina Zainab di atas haudai. Keluarnya Zainab ini sempat membuat ketegangan di kalangan kaum Quraisy yang baru kalah perang di Badar. Mereka mengejarnya dan berhasil menyusulnya di suatu tempat yang bernama Situa. Orang yang pertama berhasil mengejarnya ialah Hubar bin Al-Aswad bin Abdul Muthalib bin Asad. Kinanah dengan cekatan menghadang Hubar seraya berkata, "Demi Allah, jangan ada yang mendekati kami. Kalau tidak, aku tidak ragu-ragu melepaskan panahku ini." Orang-orang pun menjauh darinya. Tak lama setelah itu, Abu Sufyan datang dengan rombongannya hendak melerai kedua rombongan itu. Ia berkata, "Kinanah, masukkanlah anak panahmu, kami akan berbicara denganmu." Ia pun lalu memasukkan anak panahnya ke sarungnya. Abu Sufyan lalu menasehatinya, "Kamu tidak tepat membawa keluar wanita itu di siang hari, padahal kamu tahu benar apa yang telah dilakukan Muhammad terhadap tokoh kita di Badar baru-baru ini. Dengan mengeluarkan putrinya di siang hari dari tengah-tengah kita, akan menimbulkan anggapan pada masyarakat bahwa kita melakukannya dalam keadaan hina dan lemah. Kami tidak berkepentingan untuk memisahkannya dari ayahnya, namun kami ingin wanita itu dibawa dahulu ke Mekah, sampai suara-suara yang membicarakan kekalahan perang di Badar itu usai, barulah kamu membawanya keluar secara diam-diam." Kinanah membawa Zainab kembali lagi ke Mekah. Sesudah beberapa malam, ketika pembicaraan Quraisy tentang kekalahannya sudah mulai mereda, barulah ia membawa keluar dengan diam-diam dan menyerahkannya kepada Zaid bin Haritsah dan rekannya itu. Dalam keadaan seperti itu, Abu Sufyan telah bertindak bijaksana sekali hingga dapat mengekang amarah kaum Quraisy yang sedang berkobar-kobar dan sekaligus berhasil juga memenuhi keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirimkan putrinya ke Madinah. Belum setahun dari kekalahannya di Badar, kaum Quraisy telah berhasil mengarahkan kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah untuk memerangi Muhammad. Barang dagangan dari kafilah yang berhasil diselamatkan dari kaum muslimin dahulu itu dia pakai sebagai modal utama untuk membiayai peperangan yang akan mereka lancarkan. Pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan sendiri. Ia keluar dengan istrinya, Hindun binti Utbah. Ternyata, dalam peperangan itu, kaum Quraisy meraih kemenangan karena pasukan panah kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan kedudukannya di atas Bukit Uhud. Allah Ta'ala ingin memelihara kaum muslimin yang akan mengemban tugas menyebarkan agamanya ke seluruh penjuru dunia, agar mereka senantiasa bersatu padu, tidak bercerai-berai, dan selalu kompak dan patuh pada perintah pimpinannya. Sesudah peperangan usai, Abu Sufyan naik ke atas puncak gunung Uhud seraya berteriak dengan suara keras. Peperangan berakhir dengan seri, perang Badar dengan perang Uhud. Ujalah Dewa Hubal, agamamu telah menang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Umar, jawablah mereka dan katakanlah, Allah Maha Agung, mayat orang-orang kami di surga dan mayat orang-orang kalian di api neraka." Sesudah Umar menjawab pernyataannya, Abu Sufyan berkata kepadanya, "Wahai Umar,
Mari Anda ke sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Umar. Hampirilah, Umar. Apa maunya? Umar pergi menghampirinya, lalu Abu Sufyan bertanya. Saya mohon kepadamu, wahai Umar, apakah pasukan kami telah membunuh Muhammad? Umar menjawab, demi Allah, tidak. Dia mendengar bicaramu itu hingga kini. Ia lalu berkata dengan tegas, saya lebih percaya kepadamu daripada Ibnu Kamiyah, yang mengatakan ia telah berhasil membunuh Muhammad. Sewaktu ia akan kembali pulang, Abu Sufyan mengatakan lagi, kita akan bertemu lagi di tahun yang akan datang di Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah seorang sahabat untuk menjawab tantangan Abu Sufyan itu. Katakanlah kepadanya, kami akan sambut tantanganmu. Abu Sufyan kembali dengan pasukannya. Di tengah jalan, ada seorang yang berkata kepada mereka, kita memang telah membunuh banyak pimpinan tertinggi kaum muslimin. Akan tetapi, mengapa kita tidak menumpas sisa-sisanya agar tidak memberikan kesempatan hidup lagi kepada mereka? Abu Sufyan termakan oleh pendapat itu. Akan tetapi, belum sempat ia memutar kepala kudanya, ia melihat Mabad bin Mabad al-Husai datang dari arah Uhud. Abu Sufyan lalu bertanya kepadanya, ada kabar apa, wahai Mabad? Ia menjawab, Muhammad dan kawan-kawannya sedang mengejar-ngejar kalian dengan pasukan yang tiada taranya. Orang-orang yang tidak ikut berperang bersamanya, kini sedang berkumpul dan menyesali diri. Mereka dengan perasaan marah akan mengejar kalian dan membalas dendam atas kekejaman yang diderita kawan-kawan. Abu Sufyan menggigil ketakutan. Ia bertanya, celaka, apa katamu? Mabad berkata lagi, menegaskan, menurut pendapat saya, sebaiknya kalian cepat-cepat pulang kembali. Abu Sufyan berkata kepadanya, sesungguhnya kami berniat akan kembali dan menumpas sisa tokoh mereka yang masih hidup. Mabad menasehati mereka, saya menasehatimu, janganlah Anda melakukannya. Setelah mendengar nasihat Mabad, mereka cepat-cepat kembali pulang ke Mekah. Abu Sufyan telah mengerahkan pasukannya dan mendatangkannya untuk menyerang kaum muslimin di Uhud. Dia juga telah bertindak sebagai panglima tertinggi dalam peperangan ini, sehingga banyak sahabat pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tewas karenanya, bahkan ia telah berjanji akan melancarkan serangan lagi tahun depan. Lalu, apa yang mungkin dilakukan sedangkan kekayaan, perlengkapan, dan pasukan mereka tidak terbilang banyaknya? Memang Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Lahab sudah tewas. Kalau Abu Sufyan termasuk orang yang tewas juga tentu keadaan akan berubah jauh, tentu banyak orang yang menganut Islam dengan terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang Abu Sufyan, ternyata banyak di antara mereka yang memberikan saran supaya dibunuh saja. Ia bertanggung jawab atas tewasnya para sahabat pilihan di medan Uhud. Jadi, kalau ia dibunuh, ini hanya merupakan kisah semata-mata, bukan suatu tindakan kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puas atas hasil musyawarah itu. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengirimkan Amr bin Umayyah ad-Damri dan seorang dari golongan Ansor pergi ke Mekah untuk membunuh Abu Sufyan. Kedua orang itu pergi memenuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr menceritakan misinya, saya keluar bersama rekan saya yang kurang sehat. Saya membawanya di atas untaku hingga mencapai lembah Yahjai, tidak jauh dari Mekah. Aku berkata kepada rekanku, kita tinggalkan unta kita di sini dan kita pergi mencari Abu Sufyan dan membunuhnya. Kalau kamu melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, cepat-cepat pergi ke tempat unta itu dan kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ceritakan apa-apa yang telah terjadi kepadanya, tidak usah memikirkan aku. Kami memasuki kota Mekah. Aku menyandang sebilah khanjar alias belati. Aku sengaja persiapkan kepada siapa-siapa saja yang menghalang-halangiku. Rekanku berkata, apakah tidak sebaiknya kita tawaf dahulu dan salat 2 rakaat? Saya menjawabnya, biasanya penduduk kota Mekah duduk-duduk di halaman rumah mereka, dan saya mengenali mereka. Kami memasuki Baitullah, lalu kami tawaf dan salat 2 rakaat di sana, kemudian kami keluar dan melewati tempat mereka duduk-duduk. Ternyata, sebagian dari mereka mengenaliku, lalu berteriak sekeras-kerasnya. Itu Amr bin Umayyah. Penduduk kota Mekah keluar mengejar kami dan berkata, dia tidak datang melainkan untuk melakukan suatu kejahatan. Aku berkata kepada rekanku, selamatkan dirimu. Kami melarikan diri ke atas gunung, lalu memasuki sebuah gua. Kami bermalam 2 hari 2 malam di sana, menunggu keadaan tenang.
Tiba-tiba Utsman bin Malik dengan menunggang kuda ada di pintu goa. Saya keluar dan menikamnya dengan khanjarku. Dia berteriak dengan sekeras-kerasnya sehingga penduduk Mekah datang menghampirinya, sedangkan saya kembali bersembunyi. Mereka menemukannya sudah dalam keadaan sekarat. Mereka bertanya kepadanya, "Siapa yang menikammu?" Dia menjawab, "Amru bin Umayyah." Lalu ia menghembuskan napas terakhirnya dan tak sempat memberitahukan kepadanya tempat persembunyianku. Kini mereka disibukkan mengurusi mayatnya sehingga tidak sempat mencari tempat persembunyianku. Aku tinggal di gua itu 2 hari lagi sampai keadaan menjadi benar-benar tenang. Setelah itu, kami keluar menuju Tanim, suatu tempat yang tidak jauh dari Mekah. Di sana, saya menemukan mayat Khubayb tergantung di atas sebuah kayu, di sekitarnya terdapat beberapa orang pengawal. Saya menurunkan mayatnya, lalu memanggulnya. Belum sampai 40 langkah dari tempatnya, mereka sadar dan mengejar saya. Saya meletakkan mayat Khubayb dan melarikan diri, sampai mereka tidak mengejarku lagi. Adapun rekanku telah kembali dengan mengendarai untanya dan menceritakan apa-apa yang dilihatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai mayat Khubayb. Sejak saat itu tidak terlihat lagi, seolah-olah telah ditelan bumi. Dikisahkan bahwa Abu Sufyan berkata kepada Khubayb ketika hendak dibunuhnya, "Ya Khubayb, maukah kau kalau menggantikan tempatmu sekarang? Akan kami penggal batang lehernya sedangkan aku duduk dengan keluargaku." Abu Sufyan terheran-heran. Belum pernah aku melihat ada seseorang yang mencintai seseorang lebih dari sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Dia pun lalu dibunuhnya. Sudah menjadi takdir Allah Ta'ala bahwa Abu Sufyan tidak mati terbunuh. Ngisi, Amru bin Umayyah gagal untuk membunuhnya. Abu Sufyan hidup dan berkesempatan untuk mengerahkan para kabilah Arab untuk memerangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, ia bertujuan untuk menyerang kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium rencana jahat mereka, lalu baginda memerintahkan kaum muslimin untuk menggali parit sesuai dengan saran Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Begitu parit itu selesai digali, pasukan Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan tiba, tetapi mereka tidak berhasil menerobos kota Madinah. Mereka mendirikan perkemahannya di luar parit itu. Pada saat itu, kaum muslimin menghadapi musuh baru dari Madinah yaitu kaum Yahudi. Pada waktu itu Huyai bin Akhtab datang menemui Ka'ab bin Asad, pimpinan baru Quraisyah. Dia sudah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas nama kaumnya. Ia lalu menutup pintu bentennya dan tidak memberi izin kepada Huyai untuk memasukinya, seraya berkata, "Kau seorang yang sial, saya sudah mengadakan perjanjian dengan Muhammad dan ternyata dia tetap setia dengan perjanjiannya itu." Huyai menjawab, "Wahai Ka'ab, saya datang membawa berita gembira dan kemuliaan abadi. Saya datang kepadamu dengan membawa pimpinan Quraisy dan Ghatafan. Mereka sudah berjanji kepadaku untuk tidak akan meninggalkan negeri ini sebelum menumpas Muhammad dan para sahabatnya." Ka'ab menjawab, "Kalau begitu, kau telah mengundang kehinaan abadi. Celaka kau, wahai Huyai, biarkanlah aku bersama dengan Muhammad." Akan tetapi, Huyai tidak membiarkan Ka'ab melepaskan diri dari cengkramanannya, sampai ia mau melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadakan perjanjian dengan Huyai. "Kalau sampai Quraisy dan Ghatafan kembali dan tidak berhasil menumpas Muhammad, saya akan berjanji memasuki bentengmu dan hidup senasib dengan kau." Pada saat itu, kaum muslimin menderita ketakutan yang luar biasa karena harus menghadapi dua front, yaitu Quraisy dan Ghatafan dari luar serta Yahudi Bani Quraisyah dari dalam, seperti yang dilukiskan dalam Al-Quran. Yaitu, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 10-11. Malapetaka ini terjadi karena lebih dari 20 malam, kedua pasukan yang sudah berhadapan itu tidak dapat berbuat selain menggunakan panahnya masing-masing. Tiba-tiba Nuaim bin Mas'ud al-Asy'ari datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini sudah masuk Islam, tetapi kaumku belum ada yang tahu. Perintahlah aku sesuka hatimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu hanya sendirian. Lakukanlah apa yang mungkin kamu lakukan untuk menyelamatkan kami karena peperangan itu tipu daya." Nuaim lalu pergi menemui tokoh-tokoh Bani Quraisyah. Kebetulan di zaman jahiliyah, mereka bersahabat.
Nuaim berkata kepada mereka, kalian sudah mengetahui hubungan baik antara aku dan kalian. Mereka menjawab, memang, kami tidak mempunyai kecurigaan sedikitpun terhadapmu. Lalu, sambungnya lagi, kalian telah membela Quraisy dan Ghatafan melawan Muhammad padahal mereka tidak senasib dengan kalian. Negeri ini adalah tanah airmu, di sana terdapat kekayaan, anak-anak, dan istri-istrimu, dan kalian tidak mungkin bisa meninggalkan semua itu, sedangkan Quraisy dan Ghatafan, kalau mereka melihat kemenangan, mereka akan ribut, kalau mereka melihat lain dari itu, mereka akan melarikan diri ke negeri mereka, dan meninggalkan kalian menjadi makanan empuk Muhammad, dan kalian pasti tidak akan sanggup melawannya. Janganlah kalian memeranginya sebelum kalian mendapat jaminan dari tokoh-tokoh mereka agar kalian yakin bahwa mereka tidak akan meninggalkan kalian sebelum mereka berhasil menumpas Muhammad. Mereka menjawab, sungguh, nasihatmu itu tepat sekali. Kemudian Nuaim pergi menemui Abu Sufyan dan tokoh Quraisy lainnya, seraya berkata, kalian sudah mengetahui hubungan baikku dengan kalian dan kerengganganku dengan Muhammad. Saya mendengar bahwa Bani Quraisyah menyesali tindakannya dan mereka telah mengirim delegasi kepada Muhammad dan menanyakan, apakah Anda mau menerima kalau kami meminta jaminan tokoh-tokoh Quraisy dan Ghatafan, kemudian kami serahkan kepada Anda untuk dipenggal batang leher mereka, kemudian kami dan Anda memperkuat persahabatan yang telah ada. Tampaknya, tawaran mereka itu diterima baik. Jadi, kalau mereka meminta jaminan tokoh-tokoh kalian, janganlah kalian memenuhinya meskipun hanya seorang saja. Nuaim lalu pergi menemui pimpinan Ghatafan dan berkata, kalian terbilang keluarga dan familiku sendiri. Ia lalu memperingatkan mereka seperti yang disampaikan kepada pimpinan Quraisy. Begitu Nuaim pergi, Abu Sufyan mengirimkan delegasinya di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal untuk menemui pimpinan Bani Quraisyah, seraya berkata kepada mereka, kami tidak bisa berlama-lama di sini. Kita harus segera melancarkan peperangan untuk menumpas Muhammad. Ternyata jawaban mereka persis seperti yang dikatakan Nuaim. Kami tidak bersedia berperang bersama dengan kalian kecuali kalau kalian mau memberi jaminan yang meyakinkan kepada kami. Kami khawatir, kalian akan segera kembali ke negeri kalian dan membayarkan kami menjadi umpan Muhammad sedang kami berada di negerinya. Delegasi Ikrimah kembali dari perkampungan Bani Quraisyah dengan tangan hampa. Ia menyampaikan kepada Abu Sufyan semua yang didengarnya. Lalu, sambut Abu Sufyan, demi Allah, benar sekali apa yang dikatakan Nuaim bin Mas'ud. Abu Sufyan lalu mengirimkan jawaban tegas kepada Bani Quraisyah, demi Allah kami tidak akan menyerahkan tokoh-tokoh kami seorang pun juga. Berkata tokoh Bani Quraisyah yang menerimanya, sungguh tepat apa yang dikatakan Nuaim bin Mas'ud kepada kami. Allah Ta'ala mengacau balaukan rencana jahat mereka, sementara itu, ke perkemahan Quraisy dan Ghatafan dikirimkan angin kencang yang memporak-porandakan kemah dan perlengkapannya, seperti yang dilukiskan Al-Quranul Karim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Abu Sufyan kabur kembali dengan pasukannya ke Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bersabda, kini kami yang akan menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kami lagi. Ternyata sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tepat sekali. Perjanjian damai antara Quraisy dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil ditandatangani. Dalam kesempatan baik ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat dan delegasinya ke seluruh penjuru bumi, mengundang raja-raja dan kepala negaranya untuk masuk agama Islam. Di antara surat-suratnya itu ada yang dikirimkan kepada Heralikus, Kaisar Bizantium, yang dibawa oleh Dahyah Al-Kulabi. Konon, Kaisar bersedia menerima tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, namun Baginda khawatir terhadap reaksi rakyatnya. Ketika Heralikus ada di negeri Syam, kebetulan banyak pedagang dari Mekah sedang berdagang di sana. Mereka telah dihadapkan kepada Baginda beberapa orang, antara lain Abu Sufyan. Heralikus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya seraya berkata, saya akan bertanya kepadamu, kalau ia berbohong, sangkalah. Abu Sufyan berkata mengenang peristiwa itu, kalau saya tidak khawatir dicap pembohong, tentu saya akan berbohong kepadanya. Saya ditanya tentang Nabi, saya berusaha memperkecil perannya, namun Baginda tidak menghiraukan keterangan saya itu, lalu tanyanya tiba-tiba, bagaimana kedudukan keluarganya di antara kalian? Keluarganya terbilang keluarga bangsawan.
Apakah ada di antara keluarganya yang mengaku nabi? Tidak. Apakah ada hak-haknya yang pernah kalian rampas? Tidak. Siapa para pengikutnya? Mereka terdiri atas para orang lemah, miskin, dan anak muda. Apakah para pengikutnya mencintai dan mematuhinya, atau meninggalkannya? Tidak ada yang mengikutinya lalu meninggalkannya. Bagaimana peperangan yang terjadi antara dia dan kamu? Sekali kami menang dan sekali lagi dia yang menang. Apakah dia pernah berbuat curang? Saya tidak pernah mencurigainya. Kini, kami sedang berdamai dengan dia, namun kami tidak saling curiga. Heralikus berkata lagi, saya bertanya kepadamu tentang nasabnya. Anda mengatakan bahwa dia terbilang keluarga bangsawan dan begitulah para nabi umumnya. Saya bertanya kepadamu, apakah ada di antara keluarganya yang mengaku nabi? Anda mengatakan tidak. Saya bertanya kepadamu, apakah ada hak-haknya yang kalian rampas, lalu dia bangkit untuk menuntutnya? Anda mengatakan tidak. Saya bertanya kepadamu tentang para pengikutnya, Anda mengatakan mereka terdiri atas para mustadafin dan fakir miskin, dan memang begitulah pengikut para rasul. Saya bertanya kepadamu tentang para pengikutnya, apakah mereka mencintainya atau meninggalkannya? Anda mengatakan bahwa para pengikutnya mencintainya dan tidak ada yang meninggalkannya. Begitulah lezatnya keimanan apabila sudah memasuki kalbu seseorang, tidak akan sudi keluar lagi. Saya bertanya kepadamu, apakah ia pernah melakukan kecurangan? Anda menjawab tidak. Kalau Anda mau percaya, dia pasti akan menaklukkan bumi yang ada di bawah telapak kakiku ini. Rasanya aku ingin sekali mencuci kedua kakinya. Nah, kini, silahkan Anda melakukan tugas-tugas Anda. Selanjutnya, Abu Sufyan berkata, aku keluar dari hadapan Kaisar Heralikus dengan rasa takjub, lalu berkata, sungguh menakjubkan keadaan Ibnu Abi Kabsyah ini, yakni Muhammad. Kaisar Romawi merasa takut kekuasaannya akan terancam. Akan tetapi, mengapa Abu Sufyan tidak cepat masuk Islam? Apakah ia ragu-ragu akan kejujuran Muhammad? Raja Romawi tidak mengingkari kenabian Muhammad. Malah, kalau ia ada di hadapannya, tentu ia akan mencuci kedua kakinya. Sesungguhnya, rintangan utama yang menghalang-halangi Abu Sufyan masuk Islam tidak lain hanyalah soal kekuasaan dan kewibawaan, yaitu kepemimpinan Quraisy. Dia khawatir semuanya itu akan jatuh ke tangan Muhammad, sampai ada di antara mereka yang nekat berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini, dialah yang benar di sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami asap pedih. Quran Surat Al-Anfal ayat 32. Ternyata Allah lah yang menentukan segalanya itu. Abu Sufyan tidak lama memegang tampuk kepemimpinan atau tongkat komando. Sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Quraisy sesudah perang Khandaq tidak akan mampu menyerang kaum muslimin lagi, tetapi giliran kaum musliminlah yang akan menyerang mereka untuk menaklukkan kota Mekah. Memang benteng kaum kafir dan musyrik itu harus dikikis habis dari muka bumi. Abu Sufyan mengetahui benar apa tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah. Kali ini, ia pergi seorang diri tanpa pasukan menuju ke Madinah, tidak membawa senjata dan perlengkapan apapun. Ia pergi ke Madinah dengan penuh rasa gelisah dan ketakutan. Setiba di sana, ia langsung menemui putrinya, Ummu Habibah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia hendak duduk di atas permadani yang biasa diduduki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya cepat-cepat menariknya dan menggulungnya. Abu Sufyan marah sekali atas perlakuan putrinya itu dan berkata, apakah kau lebih menghargai permadani itu daripadaku? Dia berkata lagi, putriku, sungguh kamu sudah kerasukan setan. Dia lalu keluar pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak mau menjawabnya sepatah kata pun. Dia lalu keluar dan pergi menemui Abu Bakar, meminta agar ia mau membantunya memperlunak sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawabnya dengan tegas, saya tidak dapat melakukannya. Dia lalu pergi menemui Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Melihat Abu Sufyan, ia cepat-cepat memasuki kemah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan hal itu seraya meminta, ya Rasulullah, berikanlah izin kepadaku untuk memenggal batang lehernya. Abbas radhiyallahu anhu mendahuluinya dan berkata, ya Rasulullah, saya sudah melindungi dan menjaminnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan, bawa pergilah dia dan bawa kembalilah nanti siang. Kami sudah memberinya perlindungan. Siang harinya,
Abbas membawa Abu Sufyan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Rasulullah menegurnya. Celaka kau, wahai Abu Sufyan. Apakah kau belum juga mau sadar bahwa tiada Tuhan selain Allah? Abu Sufyan menjawab, tentu, hal itu tidak dapat saya menyangkalnya sedikitpun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya lagi. Celaka kau Abu Sufyan, apakah kau belum juga sadar bahwa saya Rasul Allah? Abu Sufyan menjawab, kalau soal ini, rasanya dalam jiwaku masih terdapat keberatan sedikit. Abbas lalu membentaknya, celaka kau, ucapkanlah syahadat dengan sebenarnya sebelum kepalamu berpisah dari tubuhmu. Dia lalu mengucapkan syahadatain bersama dengannya, telah menyatakan Islamnya juga Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyuruh Abbas supaya menahan Abu Sufyan hingga usai parade militer. Tahan dia sampai melihat pawai tentara Allah. Abbas berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan senang juga pada pujian. Berikanlah sesuatu yang ia bisa banggakan kepada kaumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang memasuki rumah Hakim bin Hizam, maka dia aman. Siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia aman. Dan siapa yang menutup pintu rumahnya, dia juga aman. Selanjutnya, Abbas bin Abdul Muthalib berkata, saya mengajak Abu Sufyan duduk di atas sebuah puncak gunung, lalu pawai tentara Allah itu mulai bergerak di hadapan kami, rombongan demi rombongan, kabilah Aslam, Juhainah, barisan Muhajirin dan Ansor, dan seterusnya. Setelah Abu Sufyan melihat pameran kekuatan itu, ia berkata, sungguh besar kerajaan anak saudaramu itu. Saya menjawabnya, celaka kau, ia bukan kerajaan, tetapi kenabian. Abu Sufyan berkata, benar juga. Abbas lalu memerintahkan kepada Abu Sufyan supaya segera kembali ke Mekah dan memperingatkan kaumnya jangan sampai mereka melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam segera pulang kembali ke kota Mekah. Setiba di Masjidil Haram, keduanya berteriak-teriak memanggil kaumnya. Wahai kaum Quraisy, pasukan Muhammad telah datang dengan kekuatan yang tidak terbilang besarnya. Keduanya berkata lagi, siapa yang memasuki rumahku, dia akan aman. Siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia akan aman. Siapa yang menutup pintunya, dia akan aman. Wahai kaum Quraisy, masuklah Islam, kalian akan selamat. Allah Ta'ala menakdirkan Abu Sufyan masuk Islam dan menjadi penyeru Islam. Orang yang selama bertahun-tahun menjadi panglima kaum musyrikin, kini sudah menjadi seorang tentara Allah. Ayah Muawiyah radhiyallahu anhu, penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kini sudah masuk Islam. Kini, ia ikut serta menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru bumi yang jauh. Ayah Ummu Habibah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk Islam. Ayah Yazid bin Abi Sufyan, kini sudah masuk Islam. Istrinya pun, yang dinyatakan sebagai salah seorang penjahat perang, telah masuk Islam juga, malah ia telah menghancur luluhkan berhala yang ada di rumahnya, seraya berkata, selama ini, kami tertipu oleh kamu. Kehidupan Abu Sufyan berjalan mulus dalam pengkuan Islam. Sejarah tidak mencatat sesuatu yang berarti, kecuali sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kaum Muhajirin dan Ansor mengadakan rapat di Sakifah Bani Saidah untuk memilih khalifah kaum muslimin. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu tidak menghadiri bayat itu karena sedang sibuk mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kaum muslimin telah memilih Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menyatakan beriman kepada dakwah Rasulullah, orang pertama yang mempercayainya ketika kembali dari Isra dan Miraj. Ia berkata kepada orang membawa berita itu kepadanya, kalau dia, Muhammad, sudah mengatakan demikian, tentu beritanya itu benar. Dia adalah kawan senasib dan sependeritaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada dalam gua, ketika keduanya hendak berhijrah ke Madinah. Pada saat-saat kritis seperti itu, Abu Sufyan tampil ke permukaan seraya berkata, tampaknya, melihat pencemaran yang sulit dihapus kecuali dengan darah, wahai keturunan Abdi Manaf. Apa hak Abu Bakar menangani urusanmu? Ia lalu datang kepada Ali bin Abi Thalib seraya mengulurkan tangannya dan berkata, ulurkan tanganmu, saya akan membayatmu. Ali bin Abi Thalib membentaknya seraya berkata kepadanya, kamu tidak menghendaki dari perbuatan itu selain untuk membangkitkan fitnah. Saya tidak butuh nasihatmu. Dalam perang Yarmuk,
Ia ingin menebus semua dosanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Ia berperang mati-matian sampai salah satu matanya tercongkel. Ia meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah di usia 88 tahun pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jenazahnya disalati oleh putranya, Muawiyah, dan dikuburkan di Baqi. Sebab turunnya ayat, menurut Muhammad bin Ishaq dan murid-muridnya, ketika Abu Sufyan berhasil menyelamatkan kafilah Quraisy dari Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sementara tokoh-tokoh Quraisy yang ingin melindungi kafilah itu berhasil ditewaskan dalam perang Badar, maka timbul inisiatif Abu Sufyan untuk mengobarkan peperangan yang lebih dahsyat terhadap kaum muslimin, dengan mengerahkan pasukan yang lebih besar dan terlatih, dan menghimpun dana yang lebih banyak, termasuk hasil penjualan barang dagangan dari kafilah yang berhasil diselamatkannya itu. Ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah membunuh tokoh-tokoh kalian, maka dukunglah kami untuk menuntut balas dengan harta yang dapat kami selamatkan ini." Maka turunlah sebuah ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Supaya Allah memisahkan golongan buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Anfal ayat 36-37.